Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Kali ini kita akan membahas bagaimana Utsman bin Affan kehilangannya di Madinah, padahal banyak pembesar sahabat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat beberapa aspek. Yang pertama, kebanyakan sahabat atau bahkan semua sahabat tidak mengira bahwa persoalan itu akan berakhir dengan kehilangan nyawa Utsman. Mereka yang tergabung dalam kelompok itu tidak bermaksud menghilangkan nyawanya. Mereka hanya meminta Utsman untuk memilih salah satu dari 3 permintaan mereka. Yang pertama yaitu hendaknya Utsman turun dari jabatannya. Yang kedua menyerahkan Marwan ibnu al-Hakam kepada mereka. Atau yang ketiga mereka akan menghilangkan nyawa Utsman. Mereka berharap agar Utsman memilih untuk menyerahkan Marwan ibnu al-Hakam, atau ia turun dari jabatannya dan menyudahi kekacauan yang semakin memanas ini. Sedangkan mengenai kehilangan nyawa Utsman, tidak seorang pun menyangka hal itu akan terjadi. Dan tidak ada yang menyangka bahwa mereka berani mengancamnya sejauh itu. Hingga akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Aspek yang kedua, para sahabat sudah mengawal ketat Utsman untuk menjaga keamanannya. Namun ketika kerusuhan semakin memanas, Utsman menyuruh para sahabat melepaskan senjata mereka. Mereka melakukan perintah Utsman, hingga akhirnya para pemberontak itu melakukan apa yang mereka inginkan. Aspek yang ketiga, kaum pemberontak atau Khawarij mengambil kesempatan dari ketidakhadiran sebagian besar penduduk Madinah pada saat musim haji. Pasukan-pasukan sedang berada di beberapa tempat, perbatasan, dan daerah lain. Oleh karena itu, mereka mendapatkan kesempatan besar untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Aspek yang keempat, jumlah pemberontak itu hampir mencapai 2.000 prajurit, sedangkan pasukan yang ada di Madinah tidak mencapai jumlah itu, karena sebagian penduduknya sedang melaksanakan haji, menjaga perbatasan, dan sebagian lainnya sedang bertugas di suatu daerah. Namun meski demikian, para sahabat mengutus anak-anak mereka ke beberapa daerah agar para tentara bisa kembali ke Madinah dan menolong Utsman. Akan tetapi para pemberontak itu sudah mengepung rumah Utsman dan menghilangkan nyawanya. Menurut Ibnu Katsir, ada yang mengatakan bahwa para sahabat merelakan kematian Utsman. Ini adalah pendapat yang salah. Tidak seorang sahabat pun yang merelakan kematian Utsman. Bahkan semua sahabat melarang penghilangan nyawa itu dan membenci serta mengecam mereka. Ibnu Arabi mengatakan bahwa Utsman radhiyallahu an kehilangan nyawa dan para sahabat terbebas dari dosa kejadian itu karena mereka telah melarang kejadian yang dilakukan oleh orang yang membenci Utsman itu. Dan Utsman sendiri pun tidak ingin menumpahkan darah umatnya. Dia lebih memilih menghadapi ujian itu dengan sabar dan pasrah. Ia menjadikan dirinya sebagai tebusan bagi kemaslahatan umat. Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata, telah diketahui secara mutawatir bahwa Utsman adalah orang yang paling sedikit menumpahkan darah, orang yang paling sabar dalam menghadapi orang yang mengambil kehormatannya dan berusaha menghilangkan nyawanya. Mereka mengepungnya dan berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Umat muslim telah berdatangan dari segala penjuru untuk menolongnya dan mengusulkan kepadanya untuk memerangi mereka. Namun ia mencegah mereka melakukan peperangan dan melarang para pengikutnya memerangi para pemberontak itu. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa Utsman bin Affan berkata kepada para hamba sahayanya, barang siapa mengangkat tangannya, maka dia adalah orang yang merdeka. Ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, pergilah ke Mekah, ia menjawab, aku tidak mau menjadi orang yang mencari perlindungan di tanah suci. Ketika dikatakan kepadanya, pergilah ke Syam, ia menjawab, aku tidak mau meninggalkan tanah hijrahku. Dan ketika dikatakan kepadanya, perangilah mereka, ia menjawab, aku tidak mau menjadi khalifah Rasulullah yang pertama memerangi umatnya. Utsman menghadapinya dengan sabar, hingga akhirnya ia kehilangan nyawanya karena kebesaran kasih sayangnya kepada umat muslim. Dengan demikian, sebenarnya para sahabat tidak hanya berpangku tangan, bahkan mereka meminta kepada Utsman agar memberi izin kepada mereka untuk memerangi orang-orang yang melawannya. Namun Utsman melarang mereka melakukan itu. Apa yang telah terjadi pada Utsman bukan dengan kerelaan dari para sahabat, bahkan mereka sangat berat menerima kenyataan yang menimpa Utsman ini. Wallahu a'lam bishawab. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.